postingan kelompok ini adalah selalu bersifat provokatif atau berita bohong. Kita harus teliti dulu yang ditangkap itu MCA asli atau palsu, karena kita menduga ini adalah bentukan kepanjangan daripada Sarasen yang dulu yang dagang. Ngaku, weh. Ngaku. Nih harus dimoplek kayaknya. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Kasih pakai Bre. Pas. Pakai. Kayak di Facebook gitu, kayak uploadan gitu. Soalnya kan udah banyak, jadi ya ikut-ikutan aja. Ya isu-isu yang orang juga pada nyebarin gitu. Boleh dibuka semua si Mas ini. Hah? Masa muka AB bawa itu? Itu Pak, itu teman-teman saya. Ngaku, weh. Ngaku. Nih harus dimoplek kayaknya. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Lu pasti ada ketuanya lu. Kasih pakai Bre. Pas. Pakai. Ih, Pakai. Manggil. Udah saya. jangan sampai robek. Namanya baju anyar. Masih bagus kok. Ini mah masih bagus. Peristiwa itu adalah rekayasa yang bersangkutan. Pres, rilis, silakan Anda bisa langsung menanyakan. Jadi ini betul tidak rekayasa, ya. Bahwa dia sendiri yang melakukan, bahwa peristiwa itu adalah tidak benar. Nah, ke depan Polda akan melakukan pemeriksaan mendalam. Siapa yang kalau memang dia menyuruh, siapa yang menyuruh? Timbullah pikiran-pikiran kotor yang ada di otak saya. Jadi mau bikin perbuatan yang tidak dibenarkan sama pemerintah, sama agama. Nah itulah kejadian-kejadian yang sebenarnya. Jadi semuanya itu jangan sampai melebar luas, karena itu murni perbuatan rekayasa saya yang memang salah. Kalau dengar kata orang-orang kayak gitu, makanya bisa posting kayak gitu, itu emang dengar dari orang, nggak dari sendiri. Banyak, banyak. Facebook gitu, kayak uploadan gitu. Iya, nggak tahu. Soalnya kan udah banyak, jadi ya ikut-ikutan aja. Iya, isu-isu yang orang juga pada nyebarin gitu. Ya pada awalnya sih saya itu mendengar berita-berita yang lagi ramai gitu kan ya dari teman-teman lah khususnya gitu kan. Nah setelah seperti itu ya karena memang dari saya pribadi
pengen ada menghimbau lah gitu. Akhirnya saya buat status Narogong Siaga 1 seperti itu. Itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan inisiatif dari diri sendiri gitu. Iya, asumsi. Apa karena ada bukti di dalam adanya atau apa? Ya kalau buktinya sih sebenarnya mah ya nggak masih masih belum jelas lah gitu. Cuma memang karena dari sayanya terlalu berlebihan gitu, terlalu berlebihan memandang hal itu ibaratnya mah hal yang istilahnya yang nggak biasa gitu. Jadi saya nggak langsung mencari tahu kebenarannya gimana, apalagi dengan misalkan berkonfirmasi dengan kepolisian yang ibaratnya memang dia berkewajiban untuk menyelidiki hal tersebut gitu. Akan memposting itu tuh inisiatif sendiri atau memang ada yang menyuruh? Kalau yang nyuruh-nyuruh seperti itu sih nggak ada. Jadi dari saya sendiri yang melihat berita-berita seperti itu gitu. Bogor ini sendiri, isu terkait dengan ODGJ yang menyerang ulama yang beredar itu kita hitung ada sekitar 9 kasus. Tapi tidak ada satu kasus pun yang terbukti adanya ODGJ menyerang ulama. Yang cahirupnya mayan kiai. Maihan lagu nasia. Depan jadi saya depan. ODGJ diamankan, dicurigai melintas, kemudian dihasut sebagai salah satu organisasi terlarang, kemudian dibuat videonya pada saat dilakukan kekerasan tersebut, persekusi, kemudian dimasukkan ke dalam suatu WhatsApp group dengan harapan yang mungkin kepancing ada yang mengunggah ke Facebook. Benar, salah satu anggota tersebut mengunggah ke dalam Facebook sehingga viral. MCA-nya Pak. Sama gambarnya tadi Pak. Yang belakangnya gambarnya satu. Yang tadi yang sebelah ini Pak. Kiri Pak. Melakukan beberapa penangkapan. Ini kelompok jaringan MCA yang dilakukan penangkapan. Sifat dari postingan kelompok ini adalah selalu bersifat provokatif, ya, selalu bersifat provokatif atau berita bohong. Kami mendalami, kami identifikasi grupnya, kami temukan siapa adminnya dan siapa saja member dari grup ini. Jadi struktur, cara kerja, kemudian kontennya kami lakukan evaluasi secara mendalam. Tentunya kami tidak sendiri, kami juga bekerja dengan tim internal di kepolisian. Contoh yang terakhir yang paling banyak meresahkan masyarakat adalah hoax tentang penculikan ulama. Jangan dengerin orang gila. Ini ternyata dari situ jejak-jejaknya. Wah, kita harus teliti dulu yang ditangkap itu MCA asli atau palsu, karena kita menduga ini adalah bentukan yang mereka sama-sama. Ini bukan 1-2. MCA ini jutaan bahkan ratusan juta yang mereka memegang handphone, yang mereka menyampaikan berita yang benar, berakhlak, membela negara, membela agama, membela Pancasila. Saya gabung dengan MCA itu melalui teman saya, melalui saudara saya juga diajak untuk gabung MCA dengan tujuan untuk memberikan berita-berita yang sebetulnya terjadi seperti itu, karena melihat adanya penyerangan terhadap para kaum muslimin dengan adanya berita-berita yang menjatuhkan khususnya orang-orang Islam seperti itu. Awal itu saya bergabung
masuk ke MCA tersebut. MC itu apa sih, Kang? Jadi itu adalah Muslim Cyber Army. Dulu seperti apa gambaran pergerakan awalnya itu? Awalnya adalah kita menepis isu-isu yang sedang terjadi saat itu, tentang penistaan agama lah, atau tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan syariat Islam khususnya. Kang sebagai anggota di situ biasanya ngapain sih, Kang, di MCA itu? Saya anggota di situ lumayan lama juga. Pertama yang saya lihat adalah saya melihat isu-isu apa yang terjadi di situ. Bila ada berita-berita yang emang real, nah saya pun akan memposting berita-berita yang real, yang benar-benar terjadi, yang hangat, yang emang ada data dan fakta di lapangan. Walaupun terkadang ada juga berita-berita hoax yang tidak ada kebenarannya. Sering di-share juga? Karena ada juga. Kenyataannya MCA banyak nyebarin berita hoax, itu benar nggak? Jujur, berita hoax emang ada. Saya berada berita hoax. Dan dimanapun berita hoax akan selalu ada. Termasuk di anggota MCA pun sering menyebarkan? Kalau disebut sering tidak, cuman adalah beberapa oknum yang kadang-kadang bikin berita hoax. Berita atau postingan-postingan yang disebar itu ada yang menjelek-jelekan tokoh atau tokoh politik atau tokoh negara atau apa enggak? Yang saya cermati saat ini itu ada, dan itu nyata. Seperti tentang bully Ahok, bulinya Jokowi, bulinya ulama-ulama yang pergerakan ke arah politik yang di grup Akang yang menjadi anggota. Mungkin secara masif akan bergerak juga ke arah situ, karena mengingat sebentar lagi kan akan ada pilkada ya, pilkada khususnya untuk di wilayah perkotaan, bupati dan wali kota, juga wilayah di provinsi Jawa akan ada gubernur, dan di nasional akan ada presiden. Nah ini akan lari ke situ. Kemana? Ke arah politik juga. Sudah ada pergerakan Sudah ada. Seperti apa? Sudah ada, saya lihat. Mereka nge-blow up berita-berita yang lebih baik untuk memilih pemimpin dari orang-orang muslim. Nah, berita-berita itu pun sedang diluncurkan, dan mungkin nanti ke depan akan lebih ramai lagi berita-berita tersebut, kan akan lebih ramai lagi.